Hello, welcome to Tech Auto. Ini merupakan salah satu konsol game terbaik sebelum PlayStation muncul, lebih tepatnya di era tahun 90-an awal. Pastinya apabila Anda pernah memainkan ini di saat baru, sepertinya Anda sudah cukup tua atau minimal punya anak satu. Karena di Indonesia sendiri cukup populer di awal 90-an awal. Melawan Super Nintendo, ini adalah Sega Mega Drive 2 16-bit. Sebelum kita mulai reviewnya, jangan lupa untuk menekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Tech Auto apabila belum. Apabila kita mendengar kata-kata Sega, yang langsung terlintas adalah ikon Sonic-nya. Sega sendiri di zaman sekarang dikenal hanya sebagai publisher game saja, karena pada tahun 2000-an di saat era pertarungan PlayStation 2 dan Nintendo GameCube, Sega menyatakan surrender dari dunia konsol game, karena penjualan Sega Dreamcast pun tidak begitu membanggakan. Sayang sekali, Sega sendiri bukan hanya satu-satunya perusahaan yang gulung tikar di bagian perkonsol-konsolan. Bila Anda mengetahui Atari, yang zaman sekarang dikenal sebagai publisher game pun, dulu pernah merajai dunia konsol game. Memang sangat disayangkan, raja-raja dari tahun 80 hingga tahun 90-an pun tumbang satu persatu memasuki era milenium. Yang tersisa sekarang hanyalah Sony, Microsoft, dan Nintendo saja untuk yang worldwide. Untuk Sega Mega Drive 2 ini merupakan model kedua dari era Sega Genesis 16-bit. Yap, Sega menamai sistem atau mungkin OS 16-bitnya dengan Genesis. Untuk modelnya memiliki dua tipe sebagai pembeda untuk yang versi Jepang dan versi worldwide-nya. Jadi Sega ini ada varian macam JDM khusus untuk di Jepang. Untuk Jepang perilisannya di sekitaran tahun 1988 dan untuk dunia dirilis sekitaran tahun 1990-an. Yang kita review ini merupakan versi worldwide-nya dari tahun 1993-an. Di Indonesia, selain populer sebagai gaming konsol, banyak pula gaming arcade di mall-mall yang berbasiskan Sega Genesis 16-bit ini. Bila kita melihat keseluruhan desain Sega Mega Drive 2 ini, desainnya ini sangat retro sekali, namun terlihat agak cheap, karena build quality-nya tidak begitu bagus. Namun untuk durability-nya jangan ditanya, ini bahkan masih mulus sekali, padahal sudah kami miliki sejak tahun 1995-an. Di atasnya kita akan disambut keramaian yaitu short cartridge input, tulisan Sega Mega Drive 2, dan tulisan 16-bit. Biar teman-teman Anda tahu kalau Anda memainkan game 16-bit, bukan mobile 8-bit. Ada tombol reset dan ada tombol switch on off. Di samping depannya terdapat slot controller 2 biji yang portnya seperti macam input VGA PC. Di samping kanannya ada slot yang apabila Anda ingin menambahkan extension Mega CD, Anda bisa menambahkannya di situ. Di belakangnya ditemukan slot untuk adaptor dan lubang AV out. Di bawahnya pun cukup simpel, ada heatsinks agar Sega ini nggak kegerahan, dan ada stiker serial number di Sega ini. Dan ini masih buatan Jepang asli, bukan Cina. Pastinya pajak impornya cukup besar, dan ada emboss patents yang cukup banyak di sini. Oh iya, apabila Anda ingin memainkan Sega ini yang dibutuhkan yaitu AC adaptor ini, yang besarnya macam batu bata. Mungkin kalau menipu orang pakai ini bisa bocor kepalanya. Dengan output 10 volt 1 ampere. Ujungnya ini macam charger laptop atau PSP. Lalu ada kabel RCA. Nah, ini agak unik. Dikarenakan teknologi stereo untuk game konsol belum populer,
maka Sega hanya memberikan colokan hanya 2 biji saja, yang berarti hanya mono saja. Yang satunya ini untuk video yang kuning. Untuk ujung colokannya pun tidak seperti yang ada di RCA PlayStation. Ini bentuknya bulat, lalu ada controller atau stick yang sangat simpel dan kecil, bentuknya macam pisang. Oh iya, kami pernah mengatakan di video review PSP KW kami yang sebelumnya, tonton dulu apabila belum. Di Sega generasi Genesis ini memiliki konfigurasi 3 tombol, namun kenyataannya tidak hanya 3. Sega ini memiliki 3 tombol lagi, jadi memiliki konfigurasi tombol A, B, C, dan X, Y, Z. Kenapa ini tidak berurut? Dan karena di zaman itu teknologi analog di konsol game belum populer, maka Sega membuat D-pad ini bisa 8 arah. Langkah yang cukup cerdik, namun kami tetap lebih nyaman menggunakan analog. Kami akan mencoba memainkan Sega ini. Kami memainkan Sonic 3D Blast. Di sini tertera harga di tahun 1997, cartridge ini seharga Rp45.000. Cukup mahal mengingat di era itu belum terjadinya inflasi. Untuk gameplaynya sendiri hanya mentok di resolusi sekitaran 480p saja. Grafiknya ini untuk di zamannya merupakan perubahan yang sangat signifikan dari era 8-bit, karena game ini terasa smooth dan cepat dan tidak seperti 8-bit yang memiliki efek suara yang terbatas. Di Sega ini kalau menurut kami efek suaranya sudah cukup banyak dan sudah seperti mendekati era game modern. Untuk sticknya terasa sangat clicky dan enak dipencet walau sudah mulai agak goyang-goyang. Mari kita beralih ke speknya. Dibekali dengan CPU Motorola 68000 berkekuatan sebesar 7,6 MHz. Iya, ini hanya 7,6 MHz saja, yang tidak terbayang apabila dipakai di zaman sekarang. Dan ada tambahan prosesor Zilog Z80 berkekuatan 3,58 MHz untuk hardware suaranya, bukan Zilong. Dan memiliki RAM hanya sebesar 72 KB dan VRAM-nya sebesar 64 KB saja, dan memiliki synthesizer chip Yamaha YM2612FM. Oh iya, mungkin sulit dipercaya bahwa Sega ini bisa online. Bagaimanakah caranya? Jadi pada saat perilisan awalnya Sega menambahkan fitur online ke internet menggunakan modem. Ini dinamakan Meganet atau dikenal pula dengan network system. Prinsip modem yang digunakan menggunakan jaringan telepon rumah. Untuk bermain online dengan Meganet, Anda diharuskan berlangganan karena berbasis pay to play, bukan pay to win. Ya intinya prinsipnya sama dengan Anda berlangganan wifi di masa kini. Sayangnya fitur ini hanya hadir di Jepang dan di Amerika. Fitur-fiturnya selain Anda bisa online multiplayer dengan orang lain, Anda bisa mendownload game dan fitur perbankan untuk mentransfer dana dengan kecepatan 1200 bit per second. Sayangnya layanan Meganet ini disuntik mati di tahun 1998 karena sepi peminat dan juga kemahalan. Tapi, walaupun begitu, online di awal tahun 90-an merupakan langkah yang sangat luar biasa di dunia game konsol. Overall, dari Sega ini, konsol ini memang sangat terdepan di masanya, karena apabila dibandingkan dengan Nintendo, Sega ini menang telak, baik secara hardware maupun softwarenya, karena di zaman itu pun Nintendo masih mengandalkan SNES 8-bit, dan juga Sega ini cukup canggih di zamannya karena bisa online multiplayer, suatu hal yang kita masih belum terbiasakan di zaman itu. Walaupun di Sega ini build quality-nya agak kurang dan tanpa adanya memori penyimpanan untuk menyimpan save-an, Sega ini tetap salah satu konsol game legendaris yang terbaik di masanya. Sekian dari kami, jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke sosial media Anda. Dan jangan lupa subscribe ke channel Tech Photo apabila belum. Terima kasih telah menonton.